Ini hukumnya bagaimana? Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama di kitab Ahkamul Fuqaha atau di buku himpunan keputusan Muktamar NU itu ada keputusan Muktamar. Demikian juga dengan sesajen. Sesajen itu haram jelas. Malah menurut kitabnya Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, akhir-akhir ini viral tentang persoalan sesajen yang merupakan salah satu tradisi masyarakat Nusantara. Sebenarnya bagaimana hukum sesajen? Sesajen itu secara bahasa, ini saya lihat di Wikipedia. Sesajen dalam upacara tradisi. Sesajen, sajen, sajian, semah atau semahan adalah makanan dan benda lain seperti bunga dan dupa yang dipersembahkan. Nah, ini persembahan ya. Dalam upacara keagamaan yang dilakukan secara simbolis dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan gaib. Artinya apa? Sesajen itu memang ada hubungan dengan kekuatan gaib, dengan harapan mendatangkan manfaat atau menolak madarat dari perkara gaib itu. Dan tentu sesajen itu bukan kepada Allah, tetapi perkara gaib selain Allah. Dan ini hukumnya bagaimana? Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama di kitab Ahkamul Fuqaha atau di buku himpunan keputusan Muktamar NU itu ada keputusan Muktamar kelima dan beberapa muktamar berikutnya. Macam-macam sesajen yang diharamkan dan dianggap syirik. Seperti sesajen yang ditradisikan dalam upacara petik laut atau larung laut. Oleh para ulama dikatakan syirik. Juga itu untuk masyarakat nelayan ya, yang petik laut, larung laut. Kalau yang masyarakat daratan ada sedekah bumi atau sedekah kampung. Itu sesajen yang dipersembahkan untuk jin penjaga kampung atau penjaga bumi. Keputusan Muktamar NU dulu juga mengatakan haram dan syirik. Dan sesajen-sesajen yang lain ya rata-rata seperti itu. Nah itu dikatakan sesajen pada waktu persembahan itu maksudnya, bukan ketika penyembelihan. Dan itu hukumnya haram. Persembahan itu sebenarnya yang diharamkan. Ini masalah sesajen. Jadi masalah sesajen ini di NU sudah selesai. Kemudian ada juga sebagian orang yang beranggapan kita ngasih sesajen ke laut itu katanya tujuannya memberi makan ikan. Itu alasan aja pembenaran. Pembenaran namanya. Kalau memberi makan ikan, kenapa ada upacara? Kenapa ada upacara khusus? Memangnya ikan perlu diadakan upacara? Kan enggak, itu hanya membenarkan. Dan itu bahaya saudara. Jadi itu memang perbuatan haram sudah selesai. Dan Islam di dalam masalah ini sudah memberikan solusi. Apa solusinya? Di dalam Islam ini ada istighatsah, ada tawassul, ada tabarruk. Itu yang disyariatkan di dalam Islam. Dan di dalam Al-Quran ini yang disebut dengan wasilah untuk mempercepat datangnya manfaat atau mempercepat terhindarnya madarat, dianjurkan wasilah, diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Wasilah itu artinya apa? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wal wasilah hiyallati yutawassalu biha ila tahsiril maksud.
Wasilah adalah sesuatu yang mengantarkan kita menghasilkan apa yang menjadi tujuan kita. Itu wasilah. Wasilah itu macam-macam. Bertawassul dengan Asmaul Husna, minta doa kepada orang soleh, kemudian memperbanyak amal soleh seperti bersedekah, bukan sesajen. Kemudian bertawassul dengan nabi yang sudah, dengan para nabi, dengan para wali. Kemudian beristighatsah dengan nabi atau dengan aulia, bertabarruk dengan orang-orang soleh atau orang-orang mukmin. Itu gantinya sesajen. Jadi kita nggak perlu sesajen sebagai umat Islam. Dan itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sesajen itu, Muktamar Nahdlatul Ulama sudah mengatakan syirik. Sekian yang perlu saya sampaikan. Silahkan yang ingin lebih jelas dicek di kitab Ahkamul Fuqaha. Kemudian juga dicek di dalam hasil keputusan Nahdlatul Ulama yang dulu-dulu. Di kitab-kitab fikih seperti Bughyatul Mustarsyidin, masalah ini keterangannya jelas sekali. Jadi hukum ini jangan dibikin remang-remang. Dan yang sudah tahu hukumnya jangan diam. Jangan dibiarkan kaum muslimin terjerumus melakukan hal-hal yang memang dilarang di dalam agama. Kita harus ihtimam, perhatian. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, oleh beliau diancam tidak termasuk bagian dari mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesajen. Nah, kita harus tahu sesajen itu apa. Definisi sesajen itu berbeda dengan definisi sedekah. Kalau sesajen adalah seseorang membuat sajian yang khusus diperuntukkan untuk makhluk yang diyakini menunggu suatu tempat. Entah itu gunung, entah itu laut, ya. Maka orang yang membuat sajian itu namanya sesajen. Paham ya? Kalau sedekah beda. Sedekah adalah orang yang mengeluarkan sodakohnya atau sedekahnya kepada orang lain, boleh. Kepada hewan juga boleh, ya berbeda. Kalau kepada orang lain ya berupa makanan atau juga sembako, sedekah, uang juga boleh, ya enggak? Atau sedekah jasa juga boleh. Kalau sedekah kepada hewan maka ya harus ditetapkan hewan apa yang akan diberi sedekah, gitu ya. Kalau kita akan sedekah kepada kambing, ya enggak mungkin sedekah kita berupa telur misalnya, telur ayam ya nggak dimakan. Itu namanya bukan sedekah, ya mubazir itu. Ada kambing datang, kita belikan telur, kita katakan ini sedekah. Bisa enggak kira-kira? Ya bukan. Bukan sedekah itu, ngaco namanya ya. Nah, kalau sedekah, kalau kambing dikasih apa? Rumput. Kan gitu kan? Dan lain sebagainya. Kalau kucing ya dikasih makanan kucing, kan sedekah ya. Daging itu apa gitu. Nah, kalau yang namanya sesajen itu ada ramuan khusus atau menu khusus. Menunya itu biasanya ada pisang, ada telur, ada ayam, begitu ya. Ada bunga, kemudian diletakkan pada satu tempat wadah atau nampan, kemudian ditaruh di suatu tempat yang diyakini tempat tersebut ada penghuninya, yaitu bangsa halus atau jin. Ya, atau penguasa Laut Selatan, penguasa Gunung Semeru, dan lain sebagainya. Sudah, itu harus kita tahu tentang bedanya sesajen dengan sedekah. Sedekah hukumnya boleh, tapi sedekah yang ngaco, bukan tempatnya nggak boleh juga. Misalnya, saya akan sedekah kepada virus corona, misalnya. Beli daging, kemudian diletakkan satu tempat, kemudian apa ini? Biar virus coronanya lari. Ini kan salah. Virus corona tidak makan daging, kan gitu kan ya. Ini namanya salah, mubazir, haram jadinya. Namanya nggak tahu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ini haram, mubazir. Demikian juga dengan sesajen. Sesajen itu haram jelas. Malah menurut kitabnya Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari kan pendiri NU. Kiai Soleh Darat itu mempunyai kitab, gitu ya.
Lah, di dalam kitab itu dikatakan min asbabir ridda, termasuk dari sebab kemurtatan adalah meletakkan sesajen untuk tempat-tempat yang dianggap angker. Ya tadi itu sajen atau untuk makhluk halus atau jin. Itu menurut gurunya Mbah Hasyim Asy'ari yang namanya Kiai Soleh Darat adalah murtad. Kalau yang melakukan orang Islam. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita secara kaidah umum namanya syirik kan gitu kan, menyekutukan Allah. Orang yang melakukan sesajen di mana saja berada itu sama halnya dengan menyembah sesembahan selain Allah. Entah itu memberi makan, entah itu karena takut kejahatan makhluk tersebut atau apa saja, kok dia melakukan sesajen. Ini tidak boleh, haram. Demikian juga ada fatwa dari hasil Muktamar NU yang kelima, itu di Pekalongan, ya. Tahunnya sekitar pelaksananya 1930-an. Itu dikatakan sesajen hukumnya haram, sudah jelas. Ya. Jadi pelaku sesajen yang mungkar, kalau mungkar ya harus ada nahi mungkar. Tidak boleh kita bela. Kita katakan jangan meletakkan sesajen di situ. Harus kita begitu. Namanya kewajiban kita untuk nahi mungkar, bukan malah dibela. Ya, kasihan ini orang kampung, kasihan ini pribumi, kasihan. Ini melanggar apa? Muktamar NU dan juga melanggar apa yang difatwakan oleh Kiai Soleh Darat yang itu adalah guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, salam ala